Baik, ikhwah dan akhwat, kita mulai kembali kajian di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Naam, ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali melanjutkan dars dan pelajaran kita di sore hari ini, yaitu kajian tentang tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa surat di juz ke-29 ini. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang Nabi yang sudah bekerja keras, Nabi yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga membimbing umatnya, sehingga ya salah satu dari hasil beliau ya sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam tersebar ke seluruh dunia seperti sekarang ini. Baik ikhwah dan akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita di kesempatan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Haqqah dan kita juga masuk ke ayat 25 sampai ke 37. Dan kita sudah sedikit membahasnya juga. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan sore hari ini ya dari ayat ke-25, atau kita ulangi sebentar. Ya, ikhwah dan akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Haqqah ayat 25 sampai ke 37 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanan atau dari arah dengan tangan kiri atau dari arah kiri, maka dia akan berkata, ya, alangkah enaknya jika kita tidak diberi kitab ini. Ya, alangkah senangnya jika kita tidak diberi kitabku ini. Jika saya tidak diberi kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan agar saya tidak tahu ya hisabku, maksudnya tidak diberi kitab supaya tidak tahu hisabnya. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha, aduhai jika kematian. Al-qadiyah di sini maksudnya ya adalah kematian, jika kematian itu menyudahi ya atau menyelesaikan semuanya, ya tidak ada lagi hari kebangkitan. Ma aghna anni maliyah, ya, tidak berguna sedikit pun dariku harta-hartaku ini. Halaka anni sultaniyah, dan kekuasaanku juga ya binasa, juga hancur dariku. Khuduhu faghullu, ya ambillah dia dan belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima sallu, kemudian kepada neraka jahim sallu, maka kembalikanlah dia. Tsumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh, kemudian dengan rantai yang panjangnya atau yang dar' atau panjangnya 70 hasta, maka usluquhu, ya maka belitlah, fasluquhu maka belitlah dia, ikatlah dia. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia dulu tidak beriman kepada Rabb yang Maha Agung,
kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian ia juga tidak mendorong untuk memberi makan kepada fakir miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, dan tidak ada pada hari ini buatnya, tidak ada baginya pada hari ini seorang teman pun. Wala ta'amun illa min hislin, dan juga tidak ada makanan baginya kecuali makanan dari hislin atau dari nanah dan darah. Ada juga yang mengartikan selain itu. La ya'kuluhu illal khati'un, yang tidak akan memakannya kecuali orang-orang yang berbuat maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang ganjaran bagi orang-orang yang mendustakan atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang yang mendapatkan catatan amalnya atau kitabnya dari arah kiri atau dari tangan kiri. Nah, makanya dia akan apa? Dia akan berandai-andai untuk tidak dihidupkan lagi, agar dia tidak dihisab, agar dia tidak diberi kitabnya dengan tangan kiri atau sebelah kirinya. Nah, kemudian pada kesempatan lalu ikhwah kita sudah sama-sama menjelaskan tafsirnya dan sampai di paragraf yang ini Nah, paragraf pertama ini. Nah, insya Allah kita lanjutkan di paragraf yang kedua. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, haddatsana Abu Khalid an Amr ibn Qais an al-Minhal ibn Amr qala, idza qala Allah taala khudhuhu ibtadarahu sab'una alfa malakin, innal malaka minhum la yaqulu hakadha fayulqi sab'ina alfan finnar. Warwa Ibnu Abi Dunya fil ahwali annahu yabtadiruhu arba'umi'ati alfin wala yabqa syai'un illa daqqahu fayaqulu mali walak fayaqulu inna rabba alaika khudbanun alaika khudbanun. Nah, jadi Ibnu Katsir melanjutkan tafsirnya di paragraf yang kedua ini. Kata beliau, Ibnu Abi Hatim berkata, meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Minhal bin Amr, Al-Minhal bin Amr, sampai kepada Al-Minhal bin Amr, ia berkata, jika Allah mengucapkan khuduhu, jika Allah mengucapkan khuduhu, ambillah, maksudnya kepada para malaikat, ambillah, maka 70.000 malaikat itu bersegera mengambilnya. Sesungguhnya malaikat di antara mereka itu akan berkata, beginilah, maksudnya ketika mereka diperintah langsung mereka seperti itu responnya. Nah, fayulqa sab'ina alfan finnar, kemudian satu malaikat itu akan melempar 70.000 manusia ataupun jin ke dalam neraka. Manusia atau jin yang kufur kepada Allah ke dalam neraka. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya, beliau meriwayatkan tentang al-ahwal, tentang keadaan hari kiamat, bahwa 400.000, ini di sini lebih banyak lagi, 400.000 malaikat itu bersegera, dan tidak meninggalkan sedikit pun kecuali dia akan menelitinya, akan memperhatikannya, akan memeriksanya. Maka kemudian ia berkata, mali walak, bagaimana keadaanku, mali atau
apa bagiku dan bagimu, ya. Bagaimana keadaanku dan keadaanmu? Fayaqulu inna rabb alaika ghadban. Sesungguhnya Allah sedang marah terhadapmu, kata ya malaikat ini. Sesungguhnya Rabb sedang marah terhadap kamu. Naam, fakullu syai'in ghadbanun alaika. Kemudian kata malaikat, segala sesuatu itu sedang marah terhadapmu. Ya. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, idza qala ar-Rabbu azza wa jalla khudhuhu faghulluhu ibtadarahu sab'una alfa malakin ayyuhum yaj'alul ghulla fi 'unuqihi thumma al-jahima salluh ay igmaruhu fiha. Naam. Kemudian Fudail bin Iyad berkata, apabila Allah Rabb berkata azza wa jalla, ambillah, maka para malaikat itu segera, atau 70.000 malaikat itu bersegera siapa di antara mereka yang akan menjadikan al-ghul, belenggu, menjadikan orang yang dibelenggu dalam lehernya, ya. Siapa yang mau membelenggu orang dalam lehernya, kemudian ke neraka jahim, atau kemudian memasukkan dia ke dalam neraka jahim. Nah, yaitu makna dari khuduhu faghulluhu tsummal jahima sallu. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala tsumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Qala Ka'b al-Ahbar kullu halaqatin minha qadru hadidid dunya. Wa qala al-Aufi an Ibn Abbas wa Ibn Jurayj bi dhira'il malak. Wa qala Ibn Jurayj qala Ibn Abbas fasluquhu tadkhulu fistihi thumma takhruju min fihi thumma yunzamuna fiha kama yunzamul jaradu fil 'udi hina yushwa. Qala al-Aufi an Ibn Abbas yuslaqu fi duburihi hatta yakhruju min mankhiraihi hatta la yaquma ala rijlaihi. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Ali ibn Ishaq akhbarana Abdullah akhbarana Sa'id ibn Yazid an Abi Samhi an Isa ibn Hilal as-Sadafi an Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna rasasatan mithla hadhihi wa asyara ila jumjumatin ursilat minas sama'i ilal ardi wa hiya masiratu 500 sanah la balaghatil arda qabla al-lail walau annaha ursilat min ra'si silsilati lasarat 40 kharifan al-laila wan nahara qabla an tablugha qa'raha aw aslaha. Wa akhrajahu Tirmidzi an Suwaid ibn Nasir an Abdullah ibn al-Mubarak bihi wa qala hadza haditsun hasan. Nah, jadi Allah berfirman, kemudian dengan silsilah, dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, 70.000 hasta malaikat, fasluquhu, maka belitlah, ikatlah, ya. Nah, kemudian Ka'ab al-Ahbar berkata, setiap halaqah, setiap rantai kan artinya gabungan dari lingkaran-lingkaran, ya. Rantai itu gabungan dari lingkaran-lingkaran. Nah, di sini Ka'ab al-Ahbar berkata, setiap halaqah itu kadarnya seperti besi yang ada di bumi. Ya, satu halaqah atau satu lingkaran rantainya itu kadarnya, ukurannya seperti besi yang ada di bumi, besi bumi, besi yang di bumi. Nah, kemudian Aufi dari Ibnu Abbas dan Ibnu Jurayj bidzira'il malak, atau satu hastanya malaikat, satu hasta malaikat.
Qala Ibnu Jurayj juga berkata, qala Ibnu Abbas, Ibnu Aziz berkata, fasluquhu tadkhulu fi istihi thumma takhruju min fihi. Maksud dari kata fasluquhu, ya fasluquhu kalau diartikan secara secara bebas itu kan dibelit lah, maka belitkanlah. Tapi fasluquhu ya ketika ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu adalah masuk dari istihi, dari dari jalur kemaluannya ya, istihi ya, dari duburnya kemudian keluar dari mulutnya ya, dari duburnya ya, dimasukkan dari duburnya keluar dari mulutnya, summa yudhamuna fiha ya, kemudian diatur diratakan ya, kama yudhamul jaradu fil 'udi fi naiswa, seperti ya seperti dirapikannya belalang-belalang yang ditusuk dengan ud ya, dengan tusukan ya, seperti belalang yang dipanggang atau yang dibakar. Nah, itu diratakan seperti itu. Nah, ya seperti belalang bakar. Kemudian qala al-Aufi berkata dari Ibnu Abbas ya, yuslaku fi duburihi, maksudnya dimasukkan dari duburnya, hatta yakhruju min kharaihi, sampai keluar dari mulutnya, sampai tidak bisa berdiri kakinya ya, ketika sudah ditusuk dari dubur sampai ke mulutnya, dia tidak bisa berdiri lagi. Kemudian Imam Ahmad berkata ya, dari riwayatnya ya, beliau meriwayatkan dari ya Abdullah bin Amr, dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, sekiranya bahwa rasosoh misla hadhihi wa asyara ila jumjumati ya, sekiranya rasosoh itu ya benda yang ditusukkan ya, misla di wa asyara ila jumjumah, seperti seperti ini ya, rasosoh itu sekiranya rasosoh itu seperti beliau mengisyaratkan jumjumah. Jumjumah itu di ubun-ubun ya, di ubun-ubun. Nah, di ubun-ubun. Kemudian diutus dari langit ke dunia. Ya, dari langit ke dunia, yang perjalanan tersebut membutuhkan waktu khamsumi'ati sanah atau 500 tahun. Maka dia akan sampai ke bumi sebelum satu malam, qoblal lail, sebelum satu malam. Ya, ini saking cepatnya ya, atau saking kencengnya ya rasoso itu. Nah, saking kencengnya rasoso itu ya, sehingga melesatnya ya seperti ketika kalau seseorang atau makhluk yang diutus dari langit ke bumi ya, yang perjalanan 500 tahun itu bisa sampai sebelum habisnya malam. Walau anna ursilat min ra'si silsilah ya, dan sekiranya diutus dari dasar silsilah, dari ujung ya rantai, lasarat arba'ina kharifan, maka dia akan berjalan selama 40 kharifan, 40 musim. Kharifan 40 tahun bisa, atau 40 musim. Al-lail wan nahar, baik dalam waktu malam atau waktu siang, sebelum sampai ke dasarnya. Qa'riha atau asliha, sebelum sampai ke dasarnya. Jadi ini menandakan bahwa rantai ya atau silsilah yang disediakan Allah Subhanahu wa taala ini begitu besar sehingga ya sekiranya Rasulullah tadi dilemparkan ya di ubun-ubunnya ya, kemudian
diutus dari langit ke bumi, maka yang membutuhkan waktu 500 tahun ya, 500 tahun ya, dia akan sampai sebelum waktu malam, sebelum waktu malam. Nah, dan sekiranya diutus dari silsilah, dari ujungnya rantai itu, ya dia akan membutuhkan 40 kharifan, musim atau tahun, ya baik malam hari dan siang hari sebelum sampai ke dasar rantai itu. Jadi rantainya begitu dahsyat ya. Rantainya begitu dahsyat ya. Jadi kalau Rasulullah atau rantai itu dilempar dari langit ke bumi, dia yang membutuhkan waktu 500 tahun ya. Tapi kalau diukur rantai dari ujung ke dasarnya itu butuh perjalanan 40 kharif atau musim, 40 tahun ya. 40 tahun itu begitu dahsyatnya rantai yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Naam. Ay la yaqumu bihaqillahi alaihi min ta'atihi wa ibadatihi wa la yanfa'u khalqahu wa yuaddi haqqahum fa inna lillahi 'alal ibadi an yuwahiduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa lil ibadi ba'duhum 'ala ba'din haqqul ihsani wal mu'awanati 'alal birri wat taqwa wa lihadza amara Allahu bi iqamis salati wa ita'iz zakah wa qubidan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu as-salatu wa ma malakat aymanukum wa qawluhu ta'ala falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un ay laysa lahul yawma man yunkidhuhu min 'adzabillahi ta'ala la hamimun wa huwal qaribu wala syafi'un yuta'u wala ta'amun lahu hahuna illa min ghislin. Qala Qatadah huwa syarrut ta'ami ahlin nar wa qala Rabi' wa Dhahaq huwa syajaratun fi jahannam wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Mansur ibnu Abi Muzahim haddatsana Abu Sa'id al-Mu'addab an Husayf an Mujahid an Ibnu Abbas qala ma adri mal hislin walakinni adhunnuhu az-zaqqum wa qala Shabib ibn Bishr an Ikrimah an Ibnu Abbas qala al-ghislin ad-damu wal ma'u yasilu min luhumihim. Nah, ya jadi firman Allah yang bunyinya innahu kana la yu'minu billahil azim. Sungguhnya dia termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung dan tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Maksudnya dia tidak menunaikan hak Allah atas hamba tersebut dari ketaatan, dari ibadah. Nah, dan la yanfa'u khalquhu dan penciptaannya itu tidak bermanfaat buatnya wa yuaddi haqqahum dan dia tidak juga menunaikan hak-hak mereka ya, hak-hak mereka ya, karena sesungguhnya Allah itu mempunyai hak terhadap hambanya. Haknya apa? An yuwahiduhu wa la yusyriku bihi. Ya, hak Allah terhadap hambanya itu Allah hendaknya ditauhidkan atau ya diesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak disekutukan dengan sesuatu sedikit pun. Kemudian hak hamba sebagiannya kepada sebagian lain itu memiliki hak al-ihsan atau berbuat baik, mendapatkan perlakuan baik, wal muawanah dan pertolongan baik dalam hal kebaikan atau dalam hal ketakwaan. Karena ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menunaikan salat dan menunaikan zakat. Ya, maksudnya menyuruh salat itu agar menunaikan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan zakat agar menunaikan hak hamba kepada hamba lain. Ya, hak seorang kaya kepada hak yang fakir atau miskin. Kemudian Nabi SAW ketika diwafatkan atau diambil ruhnya, beliau masih sempat ya mengucapkan kalimat-kalimat terakhir, dan di antara yang diucapkan oleh Nabi SAW apa?
Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ucapkan as-salatu wa ma malakat aimanukum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau masih mengucapkan ini, ya as-salatu, salat wahai umatku, as-salah wahai umatku, salatlah wa ma malakat aimanukum, dan ya tunaikanlah apa-apa yang ada di tangan-tangan kalian atau yang menjadi milik-milik kalian. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tidak ada pada hari itu satu orang penolong pun, ya. Kemudian tidak juga ada makanan yang bisa dimakan kecuali dari pohon di neraka. Nah, dari pohon zakum atau pohon yang berbuah nanah dan darah. Ya, maksudnya ya la yaqulu ilal khatiun. Ya, pohon itu tidak akan dimakan. Tanaman itu tidak akan dimakan kecuali oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimakan oleh mereka? Ya karena nggak ada makanan. Karena nggak ada makanan, maka mereka berani atau memaksakan dirinya untuk memakan. Karena nggak ada makanan. Nah, makanya dimakan oleh mereka. Nah, maksudnya adalah tidak ada pada hari itu orang yang menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik itu ya teman yang dekat ataupun pemberi syafaat yang ditaati. Nggak ada pada hari itu, semuanya semuanya akan berpencar sendiri. Dan juga tidak ada makanan ya kecuali dari hislin. Kemudian Qatadah berkata tentang hislin ini, beliau katakan bahwa hislin adalah seburuk-buruk makanan ahli neraka. Nah, kemudian Rabi dan Dahak dia juga berkata tentang hislin ini adalah syajarah fi jahannam, adalah pohon yang berada di neraka jahanam. Kemudian Ibnu Abi Hatim ya meriwayatkan juga dari haddatsana Mansur ibn Abi Muzahim haddatsana Abu Sa'id, ya haddatsana Abu Sa'id Nah, Abu Sa'id berkata, ya Al-Mu'addib an Husayf. Nah, haddatsana Abu Sa'id al-Mu'addab an Husayf an Mujahid an Ibnu Abbasin qala ma adri mal hislin, ya. Kemudian Ibnu Abi Hatim yang ada di riwayat ini, ya beliau meriwayatkan dari bapaknya sampai riwayat beliau sampai ke ya tabi'in yang namanya Mujahid sampai ke sahabat yang namanya Ibnu Abbas. Ya, kata Ibnu Abbas, saya nggak tahu apa itu hislin. Akan tetapi aku mengira bahwa hislin itu adalah zakum. Zakum ya, adalah pohon zakum. Kemudian qala Syabib bin Bishr an Ikrimah an Ibnu Abbas qala al-hislin ad-damu wal ma'u yasilu min luhumihim. Ya, juga diriwayatkan dari Syabib yang bersumber dari Ikrimah kemudian dari Ibnu Abbas, ia berkata hislin adalah darah dan air yang mengalir dari daging-daging mereka, luhum dari daging-daging mereka. Ya, qala Ali ibnu Abi Thalhah anhu al-hislin sadidu ahlin nar. Kemudian dari Ali bin Abi Thalhah ya meriwayatkan darinya bahwa hislin adalah sadid ahlin nar atau cairannya penduduk neraka. Cairan penduduk neraka. Naam. Nah, berarti penjelasan tentang ya surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 37 sudah selesai, ikhwan dan akhwat. Kita masuk ke ayat 38 hingga 43 insyaallah. Nah, silakan bisa minta dibacakan oleh
Pak Sugiarto, ayat 38 hingga 43. Nah, fadol. Ustaz, lagi batuk Ustaz. Hah? Lagi batuk Ustaz. Oh, lagi batuk. Nah, Allah sudah Ya, paksa. Syafallah, nyimak syafakallah. Ustaz. Baik. Coba minta ke Muhammad Hakiki ya. Muhammad Hakiki, fadol. Muhammad Hakiki, fadol. Ya Ustaz, ayat berapa tadi ya? 38 hingga 43. 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. Nah, ya, syukron. Barakallahu fiik. Kita sudah mendengarkan tentang ayat 38 sampai 43 dari surat Al-Haqqah ini. 6. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwah dan akhwat sekalian, fala uqsimu bima tubsirun. Ya, ini adalah kalimat qasam atau kalimat sumpah. Maka aku bersumpah. Ya, maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Bima tubsirun itu demi apa yang kamu lihat. Aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun, dan aku bersumpah demi apa yang kamu tidak melihatnya, yang kalian tidak melihatnya. Jadi bersumpah dengan sesuatu yang dilihat, juga bersumpah dengan sesuatu yang tidak ya kalian lihat. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ya ucapan yang Allah wahyukan kepada utusannya yang mulia ya. Allah wahyukan kepada utusannya yang mulia. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair, dan ya bukanlah dia ucapan para penyair. Maksudnya bukanlah Al-Qur'an itu ucapan para penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali ya apa yang kalian beriman kepadanya ya, sedikit sekali orang yang mau beriman kepadanya. Nah, wala biqauli kahin, dan Al-Qur'an itu bukan ucapannya dukun, kahin, dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang bisa mengambil pelajaran darinya, dari Al-Qur'an itu. Tanzilum mir rabbil alamin, Al-Quran itu diturunkan dari Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalaluh. Nam. Baik, ikhwan dan akhwat, ya inilah lanjutan dari surat Al-Haqqah. Nah, menceritakan tentang keadaan yang berbeda dari sebelumnya ya. Dari sebelumnya menceritakan tentang bagaimana azab yang akan diterima terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya Allah berbicara tentang sumpah. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala muqsiman li khalqihi bima yushahidunahu min ayatihi fi makhluqatihi ad-dalati ala kamalihi fi asma'ihi wa sifatihi. وما هو عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة فقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bersumpah kepada makhluknya terhadap apa yang mereka lihat, terhadap apa saja yang mereka lihat
dari ayat-ayat Allah, dari tanda-tanda Allah, dari tanda yang ada di makhluknya yang menunjukkan kepada kesempurnaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah juga bersumpah terhadap apa yang gaib, ya, yang tidak terlihat dari pandangan mereka makhluknya, yang mereka tidak melihatnya dari hal-hal gaib, ya, dari hal-hal gaib dari mereka. Nah, kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Wa wahyuhu wa tanziluhu ala abdi. Kemudian Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, yang Allah pilih, alladhistofahu, yang Allah pilih untuk menyampaikan risalahnya dan untuk menunaikan amanahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala uqsimu bima tubsirun. Ya. Aku bersumpah terhadap hal-hal yang apa saja kalian bisa melihatnya. Wa ma la tubsirun, dan hal-hal yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan, ya, yang diwahyukan kepada seorang rasul yang mulia. Maksud rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, kemudian penjelasan selanjutnya, ikhwan dan akhwat, adafahu ilaihi ala makna tabligh li'anna rasul min sya'nihi an yuballigha 'anil mursali, wa lihadza adafahu fi surati at-takwir ila rasulil malaki innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Hadza Jibril alaihi salam. Tsumma qala ta'ala wa ma sahibukum bimajnun, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, yakni anna Muhammad ra'a Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allah 'alaiha wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin ay bimuttahamin. Nah, ya, maksudnya kemudian Allah menyandarkan Al-Quran, menyandarkan Rasulnya kepada Al-Quran itu, menyandarkan Al-Quran kepada Rasulnya, ya, dalam hal penyampaian, ya. Jadi Allah menyandarkan Al-Quran ini kepada Rasulnya dalam hal penyampaiannya, ya. Yang menyampaikan adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena Rasul, ya, dengan apa keadaannya, dengan perkaranya juga menyampaikan dari al-mursil, ya, dari utusan juga, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, beliau juga menyampaikan dari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam surah At-Takwir, ya, At-Takwir kepada Rasul Al-Malakin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus atau mewahyukan, ya, memerintahkan wahyu Al-Quran ini lewat seorang rasul dari malaikatnya. Dari malaikatnya, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ya, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di surat At-Takwir Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah, ya, wahyu yang diwahyukan kepada seorang utusan yang mulia juga. Ya, di sini ada Rasul Kalim juga, tapi yang di At-Takwir ini maksudnya adalah, ya, Jibril, malaikat, ya, adalah malaikat. Adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi Muhammad. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, ya, yang memiliki kekuatan, ya, di sisi Rabb, ya, di sisi Rabb yang memiliki arsy yang tetap, makin yang tetap. Nah, muta'in sama amin, yang ditaati kemudian juga dipercaya. Jadi malaikat Jibril adalah salah satu malaikat yang ditaati kemudian juga yang terpercaya. Nah, hadza Jibril ini maksudnya adalah malaikat Jibril, ya, di surat At-Takwir yang disebut Rasulun Karim itu adalah Jibril. Ya. Kemudian
wa ma sahibukum bimajnun ya, dan tidaklah temanmu adalah seorang yang gila dan bukanlah temanmu orang yang gila. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Rasul yang pertama di surat At-Takwir ya, itu adalah malaikat Jibril. Kemudian wa ma sahibukum bimajnun, ini maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin ya, dan sungguh dia Nabi Muhammad pernah melihat Jibril di ufuk al-mubin, di ufuk yang nyata ketika Isra Mi'raj. Bahwa Muhammad pernah melihat Jibril dengan bentuk aslinya yang Allah ciptakan Jibril ya dengan bentuk tersebut. Nah, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, kemudian ya, dan tidaklah beliau Muhammad itu adalah orang yang tertuduh. Bidhanin itu tertuduh, artinya bimuttaham atau tertuduh. Nah, ya ini perbedaan Rasul Karim di surat Al-Haqqah sama surat At-Takwir. Kalau Al-Haqqah Rasul Karim ini kembali ke Nabi Muhammad SAW, tapi kalau di surat At-Takwir Rasul Karim itu kembali ke malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian wa ma huwa biqauli syaitonir rajim wa hakadha qala huna wa ma huwa biqauli sya'in qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun fa adafahu Allah taratan ila qaulir rasulil malaki wa taratan ila rasulil bashari li'anna kulla minhuma muballighun 'anillahi masta'manahu alaihi min wahyihi wa kalamihi wa lihadza qala ta'ala tanzilun min rabbil alamin. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu al-Mughirah haddatsana Safwan haddatsana Shuraih ibnu Ubaidah qala ya Shuraih ibn Ubaid qala Umar ibn al-Khattab kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid faqumtu khalfahu fastaftaha surat al-Haqqah faja'altu a'jab min ta'lifil Qur'an qala faqultu hadha wallah syakirun kama qalat Quraisyun qala faqara'u innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun qala faqultu kahin qala faqara'a wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin ila akhir surah qala fawaqa al-islamu fi qalbi kulla mawdi'in fahadha min jumlatil asbab allati ja'alahu Allah ta'ala mu'athiratan fi hidayati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an kama awradna kaifiyata islami fi siratihil mufradah walillahil hamd. Ya, jadi di paragraf terakhir ikhwah dan akhwat sekalian ya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim ya, dan wa ma huwa, dan dia bukan ucapan setan yang terkutuk. Ya, ini ada di surat At-Takwir ya. Dan beginilah ya, qala, ia berkata di sini wa ma huwa biqauli syair, dia bukanlah ucapan penyair. Ya, sedikit sekali orang yang mau beriman kepadanya, dan bukanlah ucapan dukun ya, bukanlah ucapan dukun, sedikit sekali orang yang mau mengambil pelajaran. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan terkadang kepada ucapan ar-rasul al-malaki ya, seorang rasul dari malaikat, dan terkadang ya disandarkan juga kepada seorang rasul dari manusia. Karena keduanya atau setiap dari keduanya itu adalah penyampai ya, atau yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin ya, atau istakman yang sudah dapat dipercaya, istakmanahu ya, yang sangat dipercaya dari wahyunya dan dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah taala berfirman tanzilum min rabbil alamin ya. Al-Qur'an ini adalah turun dari Rabb semesta alam. Imam Ahmad berkata ya, beliau membawakan riwayat ya dari guru-gurunya sampai kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ya, kata Umar, saya pernah
keluar ya bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum Islam atau sebelum aku masuk Islam. Kemudian aku dapati beliau sudah mendahuluiku ya. Beliau sudah mendahuluiku pergi ke Masjid Al-Haram. Kemudian aku berdiri di belakangnya. Kemudian Nabi SAW melakukan ibadah membaca surat Al-Haqqah ini. Dan kemudian aku takjub, kemudian aku heran dari susunan Al-Quran yang beliau bacakan. Kemudian aku berkata dalam hati, demi Allah, ini adalah seorang penyair. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Quraisy, kata Umar ya. Beliau bergumam. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Kemudian ya beliau membaca Al-Haqqah sampai kepada ayat yang berbunyi sesungguhnya ini adalah ucapan wahyu yang diutus atau yang disampaikan kepada seorang rasul yang mulia, dan dia Al-Quran ini bukanlah ucapan orang penyair ya seperti yang digumamkan oleh Umar bin Khattab. Ya, qalilan ma tu'minun, sedikit sekali orang yang mau beriman. Kemudian setelah itu Umar bergumam kembali ya. Kalau begitu ini adalah ucapan dukun. Nah, kemudian Nabi lanjutkan wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan Al-Qur'an bukanlah ucapan dukun. Sedikit sekali kamu yang mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tersebut. Naam. Ya, ini diturunkan dari Rabb semesta alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan ya jika semisalnya sebagian mereka mengatakan bahwa ini adalah ucapan-ucapan orang-orang terdahulu, dongeng-dongeng terdahulu, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami akan meminta kepada mereka dengan sumpah. Tsumma laqata'na minhul watin, dan kami pasti akan memutuskan perkara al-watin yang sangat kuat ini. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada seorang dari kalian yang mampu hajiz, yang membentengi atau ya yang mampu menghalang ila akhir surah, sampai akhir surat ya. Kemudian Islam itu masuk ke dalam hati Umar di setiap penjuru hatinya, dan ini jumlah sebab-sebab yang Allah jadikan bisa memberikan efek terhadap hidayahnya Umar bin Khattab atau terhadap penerimaan hidayah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dituliskan tentang Islamnya Umar bin Khattab dalam kisah yang tersendiri walillahil hamd. Nah, jadi ada kisahnya tersendiri. Ibnu Katsir menceritakan tentang Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam ya karangan tersendiri. Naam, wallahu a'lam. Naam. Kemudian ya kita akan masuk ke bagian terakhir dari surat ini ya. Ikhwah dan akhwat sekalian, tafadhal lanjutkan. Muhammad Hakiki dilanjutkan bacaan ayatnya dari 44 sampai 52. Fadhal. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين
Fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, Allah subhanahu jazakallahu khairan ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil." Ya, dan sekiranya dia taqawwala, dia mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, ya, ba'dal aqawil, mengadakan ya berbagai perkataan atas nama kami, la akhadna minhu bil yamin, pasti ya kami pegang dia pada tangan kanannya, maksudnya pegang sumpahnya, Tsumma laqata'na minhul watin, dan kemudian kami putus al-watin, ya, al-watin di sini diartikan pembuluh atau urat, ya, pembuluh jantung, pembuluh nadi, urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya, ya, tidak bisa ada orang yang bisa menghalangi untuk menghukum ya beliau. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan sungguh Al-Qur'an itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sungguh Al-Qur'an itu akan menimbulkan penyesalan, lahasratun, akan menimbulkan penyesalan terhadap orang-orang kafir di akhirat nanti. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Wa innahu lahaqqul yaqin, ya, dan sungguhnya Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu, ya, yang maha agung. Naam, wallahu alam. Ya, jadi seperti itu terjemahnya. Nah, kemudian untuk tafsirnya, yaqulu ta'ala, walau taqawwala alaina ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kana kama yaz'umuna muftariyan alaina fazada fir risalati aw naqasa minha aw qala syai'an min 'indihi fanasabahu ilaina walaysa kadzalika la'ajalnahu bil 'uqubah walihadza qala ta'ala la akhadna minhu bil yamin qila ma'nahu lam taqamna minhu bil yamin li'annaha ashaddu fi batsh wa qila la akhadna minhu bi yaminihi thumma laqata'na minhu al watin. Qala Ibnu Abbas wa huwa niyatul qalbi wa huwa al-'irqu alladhi al-qalbu mu'allaqun fihi, wa kadza qala Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wal Hakam wa Qatadah wa Dhahhak wa Muslim al-Battin wa Abu Sakhar Humaid bin Ziyad wa qala Muhammad ibn Ka'b wa huwa al-qalb wa maraquhu wa ma yalihi. Nah, wa qalu ta'ala fama minkum min ahadin anhu hajizin, ay fama yaqdiru ahadun minkum an yahjiza bainana wa bainahu idza aradna bi syai'an min dzalik. Wal makna fi hadza bal huwa sadiqun barun rasyidun lianna Allah azza wa jalla muqarrirun lahu ma yuballighu anhu wa muayyidu lahu bil mu'jizatil bahirati wad dalalatil qati'ah. Nah, jadi Ibnu Katsir berkata menjelaskan ayat ini, Allah berfirman, dan sekiranya ya dia Muhammad SAW itu mengatakan kepada kami ya perkataan-perkataan, maksudnya Muhammad SAW itu sebagaimana yang mereka orang-orang Quraisy klaim, ya, yang mereka akui bahwa Muhammad itu adalah orang yang mengada-ngada terhadap kami. Fazada fir risalati au naqasa minha, maka kemudian beliau menambahkan dalam risalahnya atau menguranginya, atau berkata sesuatu yang min indihi dari dirinya sendiri, dan kemudian beliau nisbahkan, sandarkan kepada kami, walaysa kadzalik, dan ya ternyata bukan begitu, ya ternyata bukanlah yang seperti itu Nabi Muhammad itu. Nah, orangnya bukan yang dikatakan seperti itu. Maka kami akan menyegerakan al-uqubah, hukumannya. Kalau Nabi Muhammad seperti itu, kita akan segerakan hukumannya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami, ya, qila ma'nahu lam taqamna minhu bil yamin. La akhadna minhu bil yamin, kami akan ya memberinya al yamin, hukuman di tangan kanannya. Maksudnya kami akan
intaqamna membalas ya dengan tangan kanannya, karena tangan kanan itu adalah gambaran dari tenaga yang paling kuat itu ada di tangan kanan ya. Karena ya kebanyakan orang itu kan tenaganya yang paling kuat di tangan kanan. Nah, dan dikatakan juga la akhadna minhu bil yamin ya, biyamini ya, kita akan benar-benar mengambil dari tangan kanannya, kemudian summa laqatna minhu watin, kemudian kami benar-benar akan memutus urat nadi. Ibnu Abbas berkata, niyatul qalbi wa huwal irqul ladzi al-qalbu mu'allaqun fi. Ya, maksud dari kata watin, ya watin kata Ibnu Abbas adalah niat ya, serabut atau urat ya, yang hati itu ya, urat yang ada ke hati ya, ada hubungan ke hati, dan hati itu yang bergantung atau yang membutuhkannya, bergantung padanya, pada urat itu. Nah, urat nadi maksudnya ya. Kemudian Ikrimah berkata, Sa'id bin Jubair ya, dan Qatadah dan Dohak dan Muslim Al-Batin, juga Abu Sahar Humaid bin Ziyad, juga Muhammad bin Ka'ab ya, ya, maksud dari al-watin adalah al-qalbu wa maraquhu ya, maksudnya adalah hati dan cairannya yang ada di dalamnya. Naam. Kemudian Allah berfirman, fama minkum min ahadin anhu ajin, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi darinya. Maka fama yakdir ya, tidak ada yang mampu satu orang dari kalian pun yang bisa menghalangi antara kami dan antaranya apabila kami menginginkan sesuatu padanya dari hal itu, maksudnya dari pembalasan. Dan maknanya ya, dalam hal ini bal huwa shadiq ya, maknanya justru sebaliknya, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, yang baik, yang memberi petunjuk. Jujur, baik, yang memberi petunjuk, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ya mengikrarkannya ya, telah menetapkannya ya baginya sebagai pembawa atau penyampai wahyu dan penguat wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang terang. Dengan mukjizat yang terang dan dengan tanda-tanda yang pasti. Jadi itulah itu adalah benteng ya buat Nabi Muhammad SAW, atau bantahan-bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang dihina oleh orang-orang kafir. Nah, wallahu a'lam. Kemudian ya, ini ada sedikit lagi ikhwah dan akhwat sekalian. Tsumma qala ta'ala wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Al-Qur'an kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah bahwa Al-Qur'an bagi orang-orang yang beriman itu adalah sebagai petunjuk dan pemberi obat atau sebagai obat. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrum, dan orang-orang yang tidak beriman itu ada di dalam telinga mereka waqrun ya, hambatan atau tutup, wa huwa alaihim ama, dan mereka atasnya itu merasa buta ya, tidak mau melihat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sesungguhnya kami benar-benar tahu bahwa akan ada di antara kalian yang mendustakan. Maksudnya ma'hadzal bayan al-waluduh sayujadu minkum man yukadzibu bil Qur'an. Ya, maksudnya adalah walaupun Al-Qur'an ini adalah sangat jelas dan sangat terang, tetapi akan ada selalu orang yang mendustakan Al-Qur'an. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah penyesalan bagi orang-orang yang kafir kelak di hari kiamat. Ya, Ibnu Jarir berkata, wa inna takdziba lahasratun 'alal kafirin, sesungguhnya ya dusta adalah sebagai penyesalan bagi orang-orang kafir yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hakahu an Qatadah bimithli, dan ya Qatadah meriwayatkan darinya dengan sepertinya. Rawahu Ibnu Abi Hatim ya min tariqi Suddi an Abi Malik wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Ya, kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalurnya Suddi
ya dari Malik dari Abi Malik bahwa sesungguhnya hal itu adalah penyesalan bagi orang-orang kafir. Yaqulu lanadamah adalah ladamah penyesalan. Yuhtamalu audud dhamir alal Qur'an. Au innal Qur'an wal iman bihi lahasratun fi nafsil amri alal kafirin kama qala ta'ala. Ya, dan ini dimungkinkan domir yang ada di wa innahu lahasratun, ya innahu di situ itu kembali ke Al-Qur'an, atau sesungguhnya Al-Qur'an dan iman itu adalah penyesalan bagi dirinya, ya bagi dirinya terhadap orang kafir, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin, begitulah kami jalankan terhadap hati-hati orang yang bermaksiat kepada Allah, la yu'minuna bih, yang mereka tidak mau beriman kepadanya, kepada Al-Qur'an. Naam. Qala ta'ala wa hila bainahum wa baina ma yastahun. Kemudian Allah halangi antara mereka dan antara apa yang mereka inginkan, yang mereka inginkan. Walihada qala hauna wa innahu lahaqqul yaqin. Karena itulah Allah di sini berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kebenaran yang membawa keyakinan. Ai al-khabar as-sadiq al-haq alladzi la miryata fihi wa la syakka wa la raiba. Maksudnya adalah Al-Quran khabar yang benar, yang hak, yang tidak ada keraguan, yang tidak ada perdebatan padanya. Summa qala ta'ala, Allah berfirman dalam akhir dari surat ini, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Maksudnya alladzi anzala hadzal Qur'an azim, maksudnya adalah zat yang telah menurunkan Al-Quran yang agung ini. Akhir tafsir surat Al-Haqqah walillahi hamd. Dan alhamdulillah ikhwah dan akhwat, ini adalah akhir dari tafsir surat Al-Haqqah, dan alhamdulillah kita akan lanjut di surah berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum, kita cukupkan pertemuan ini dan kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz.